Info persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai calon aparatur sipil negara atau CASN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Penerimaan pegawai atau CASN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 didasarkan pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Kemenpan RB nomor 716 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2021. Pertama, nantinya ini baru rencana. Pengumuman rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni dan kemudian diikuti kedua oleh pendaftaran online direncanakan pada bulan Juli 2021. Sedangkan seleksi administrasi direncanakan pada bulan Agustus 2021. Masa sanggah tentunya nanti ada masa sanggah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dikasih masa sanggah di bulan Agustus 2021 juga. Kemudian lanjutnya akan dilakukan seleksi kompetensi dasar yang akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2021. Setelah seleksi kompetensi dasar akan dilakukan seleksi kompetensi bidang. Nah, ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2021. Setelah dilakukan seleksi kompetensi, maka akan diumumkan pengumuman kelulusan atau penerimaan akhir, yaitu di bulan Desember 2021. Setelah dilakukan pengumuman, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan waktu masa sanggah. Setelah itu selesai semua, maka penetapan nomor induk pegawai akan dapat diterbitkan rencananya bulan Januari 2022. Itu semua tahapan-tahapan seleksi yang akan dilakukan mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan NIP dari pegawai yang nantinya diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, informasi yang resmi akan diumumkan di website Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kemenkumham.go.id. Apa saja kebutuhan formasi yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB bagi Kementerian Hukum dan HAM? Pertama adalah dosen asisten ahli. Nah, dengan kualifikasi S2 berjumlah 8 orang. Kemudian dokter ahli pertama atau dengan kualifikasi dokter sebanyak 50 orang. Analis anggaran ahli pertama. Kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 47 orang. Analis hukum ahli pertama, kualifikasi S1 jumlahnya 10 orang. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama S1 158 orang. Penyuluh hukum ahli pertama, kualifikasi pendidikan S1 jumlahnya 33 orang. Kemudian peranata komputer ahli pertama dengan kualifikasi S1 berjumlah 45 orang. Peranata keuangan APBN terampil, kualifikasi pendidikan D3 berjumlah 33 orang. Perawat terampil dengan kualifikasi D3 berjumlah 180 orang. Bidan terampil dengan kualifikasi D3 sebanyak 23 orang. Kemudian pemeriksa keimigrasian pemula, ini kualifikasi pendidikan SLTA dengan jumlah 95 orang, dan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA berjumlah 3.876 orang. Jadi seluruh kebutuhan CASN 2021 bagi Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 4.558 orang. Ini sesuai dengan SK Menteri Pan RB nomor 716 tahun 2021 yang telah ditetapkan tanggal 22 April tahun 2021. Bagaimana dengan alokasi? Yang telah saya sebutkan tadi, unit pusat akan ditempatkan 44 orang, sedangkan untuk ditempatkan di kantor wilayah sebanyak 4.514 orang.
di pusat dengan kualifikasi S1 36 orang dan S2 8 orang. Sementara untuk kantor wilayah kualifikasi SLTA sebanyak 3.971 orang, D3 236 orang, S1 257 orang, dan dokter 50 orang. Rincian alokasi kebutuhan yang tadi sudah disebutkan sebanyak 4.558 orang itu terdiri dari kualifikasi S2 atau dokter, untuk unit utama untuk dosen 8 orang, untuk dokter 50 orang tapi ditempatkan untuk di kantor wilayah. Sedangkan untuk S1 adalah untuk jabatan analis anggaran sebanyak 14 orang untuk unit utama dan di kantor wilayah sebanyak 33 orang. Sedangkan untuk analis hukum akan ditempatkan seluruhnya di unit utama, yaitu di Jakarta. Sedangkan untuk pembimbing kemasyarakatan sebanyak 158 orang akan ditempatkan di kantor-kantor wilayah. Selanjutnya untuk kualifikasi S1 ini adalah penyuluh hukum. Penyuluh hukum sebanyak 33 formasi akan ditempatkan di kantor wilayah. Kemudian untuk formasi peranata komputer sebanyak 12 orang akan ditempatkan di unit utama atau di Jakarta, sedangkan kantor wilayah sebanyak 33 orang. Untuk kualifikasi D3, bidan akan ditempatkan di kantor wilayah sebanyak 23 orang, perawat ditempatkan di kantor wilayah sebanyak 180 orang, dan peranata keuangan juga akan ditempatkan di kantor wilayah sebanyak 33 orang. Sedangkan untuk kualifikasi SLTA, pemeriksa keimigrasian akan ditempatkan di kantor wilayah sebanyak 95 orang, dan penjaga tahanan ditempatkan di kantor-kantor wilayah sebanyak 3.876 orang. Apa saja kriteria pelamar pada seleksi CASN Kementerian Hukum dan HAM? Yaitu pelamar lulusan perguruan tinggi dan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan tentunya. Dan ini dibagi menjadi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Apa saja yang masuk di dalam kebutuhan khusus, yaitu lulusan terbaik atau cum laude, kemudian penyandang disabilitas, kemudian yang ketiga adalah putra-putri Papua dan Papua Barat. Kemudian persyaratan apa saja bagi pelamar seleksi CASN Kementerian Hukum dan HAM? Pertama, tentunya warga negara Indonesia dan tidak memiliki dui kewarganegaraan. Kedua, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik nantinya. Kemudian mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelijensia yang tinggi untuk mengemban kapasitas dan kinerja organisasi. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai swasta atau BUMN/BUMD. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar tentunya. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI. Bagi wanita, harus tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Dan bagi pria, tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik pada anggota badan, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Usia pada saat melamar terhitung
pada saat melamar nanti adalah maksimal 35 tahun bagi kualifikasi strata 2, dokter, strata 1, dan diploma 3. Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun bagi kualifikasi SLTA. Kemudian bagaimana dengan tinggi badan? Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi ini ditentukan. Pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Pelamar dengan jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam EKTP yang bersangkutan. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP yang bersangkutan, dengan yang ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Kemudian untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan, jabatan pemeriksa keimigrasian, jenis kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian dokumen persyaratan apa yang harus dilengkapi? Tentunya pertama, surat lamaran. Bagaimana dengan surat lamaran? Ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. Dapat diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditandatangani di atas materai 10.000 dengan pena bertinta warna hitam. Kemudian kedua, kartu tanda penduduk. Wajib menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Apabila EKTP belum terbit, dapat menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil atau kecamatan setempat. Kemudian ketiga, melampirkan akte kelahiran. Atau kalau tidak ada akte kelahiran, dapat juga menggunakan surat keterangan lahir dari Dukcapil. Tapi ingat, bukan dari bidan atau dari puskesmas. Kemudian keempat, pas foto berukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. Bagi ijazah pendidikan non-SLTA, ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar dokter dan perawat menggunakan ijazah profesi disertai surat tanda registrasi atau STR yang asli dan masih berlaku. Dapat menggunakan surat keterangan lulus S atau SKL sebagai pengganti sementara ijazah yang belum keluar. Kemudian surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Kemudian sertifikat akreditasi atau screen capture direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan atau Pusdiknakes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal banpt.or.id. Kemudian transkrip nilai bagi non-SLTA diperlukan bahwa transkrip nilai yang belum terbit dapat menggunakan transkrip nilai sementara yang memuat nilai keseluruhan dengan mencantumkan IPK sementara atau bukan transkrip nilai sementara ya, tetapi IPK sementara. Kemudian IPK minimal 2,75 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menggunakan surat pernyataan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Informasi. Khusus bagi pelamar lulusan terbaik atau cum laude, transkrip nilai IPK lulusan perguruan tinggi dalam negeri wajib menerangkan atau tulisan cum laude atau dengan pujian. Apabila pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat keterangan atau tulisan cum laude, maka wajib mencantumkan surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan atau pembantu dekan bahwa yang bersangkutan memang lulus cum laude. Sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan keterangan asli yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan cum laude
dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan bagi ijazah dengan kualifikasi SLTA atau sederajat, bagi lulusan 2021, ijazah yang belum terbit dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Bagi pelamar lulusan luar negeri, wajib menyertakan surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan bagi pelamar lulusan pesantren, wajib menyertakan surat penyetaraan ijazah dari Kementerian Agama. Transkrip nilai berupa daftar nilai atau surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN. Bagi pelamar lulusan luar negeri, wajib menyertakan surat penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan bagi pelamar lulusan pesantren, wajib menyertakan surat penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian Agama. Kemudian berikutnya adalah melampirkan surat keterangan dokter untuk pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan tingkat atau derajat disabilitas pelamar penyandang disabilitas tersebut. Kemudian surat itu wajib dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Untuk penyandang disabilitas perlu dilampirkan juga video pelamar disabilitas, yaitu video yang menggambarkan secara singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar, memperlihatkan kondisi fisik pelamar untuk mengetahui jenis dan tingkat atau derajat disabilitas pelamar tentunya. Kemudian surat keterangan keturunan Papua atau Papua Barat. Nah, ini khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, harus menerangkan bahwa pelamar merupakan asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan atau ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa atau kepala suku setempat di wilayah Provinsi Papua atau Papua Barat. Rekan-rekan semua, itu tadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan dan dokumen-dokumen apa yang harus dilampirkan pada saat nantinya melamar sebagai CASN Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan tata cara pendaftaran, pertama tentunya pelamar melakukan pendaftaran nantinya secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id dan mengunggah semua dokumen-dokumen persyaratan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kedua, pelamar hanya boleh memilih satu pilihan jabatan dan satu kebutuhan. Apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan, maka akan menjadi tanggung jawab para pelamar itu sendiri. Kemudian setelah pelamar selesai melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan, pelamar dapat mencetak kartu pendaftaran SSCASN 2021. Setelah pencetakan kartu pendaftaran SSCASN 2021, rekan-rekan semua nanti akan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disebutkan pada awal-awal video tadi. Nah, kemudian tahapan seleksi, ada 3 tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para CASN Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, harus lolos seleksi administrasi, harus lolos seleksi kompetensi dasar yang biasanya disebut dengan CAT atau CAT. Kemudian yang terakhir adalah harus lolos seleksi kompetensi bidang. Bagi jabatan-jabatan yang dilamar, seluruhnya harus lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar. Sedangkan untuk seleksi kompetensi bidang, untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan S2, S1, dan S3, nanti harus lulus di CAT bidang, kemudian wawancara dan pengamatan fisik serta keterampilan. Untuk jabatan peranata komputer, untuk seleksi kompetensi bidangnya harus lulus CAT bidang, kemudian praktek dan wawancara serta pengamatan fisik dan keterampilan. Sedangkan untuk jabatan khusus penyandang disabilitas dengan kualifikasi pendidikan S1 dan D3, kecuali jabatan peranata komputer, harus lulus seleksi kompetensi bidang, CAT bidang, kemudian wawancara dan pengamatan fisik serta keterampilan. Sedangkan
jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau sederajat untuk seleksi kompetensi bidang akan mengikuti seleksi kesamaptaan, seleksi wawancara, kemudian pengamatan fisik, dan keterampilan. Itu semua informasi yang terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai calon aparatur sipil negara atau CASN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Ini merupakan informasi awal. Rekan-rekan mudah-mudahan bisa mempersiapkan apa saja yang sudah tadi disampaikan. Namun demikian, tetap ikuti informasi resmi pada website Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kemenkumham.go.id. Semoga rekan-rekan semua dapat mempersiapkan dengan baik, dengan matang, dan semoga bisa menjadi calon pegawai negeri sipil atau CASN pada Kementerian Hukum dan HAM. Tetap semangat dan sukses selalu.